90,7 FM Radio Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Jo, selamat bersua kembali di program Dewan Pendengar untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 2 April 2024. Dan kali ini di Dewan Pendengar kita bersama narasumber kita Bapak Supratman, Sarjana Hukum selaku Ketua Komisi D DPRD Lumajang. Dan kali ini kita berbincang tentang catatan strategis. Baik, di studio sudah hadir narasumber kita, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Semeru FM di Kabupaten Lumajang khususnya. Oke, bagaimana sore hari ini? Masih segar bugar ya meskipun puasa? Alhamdulillah masih sehat, masih nggak ada bolongnya puasanya. Alhamdulillah. Saya ucapkan kepada umat muslim selamat berpuasa. Iya. Selain itu saya juga mengucapkan selamat juga untuk Anda yang kali ini kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Lumajang, menjadi legislatif lagi, tercatat lagi, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini senantiasa berkelanjutan dan menjadi orang yang amanah dalam menjadi anggota dewan, jadi wakil rakyat gitu ya. Terima kasih, amin amin, siap melaksanakan tugas dari rakyat. Iya, tapi apapun ketika cuaca seperti ini, kita ketika ada disuguhi es juga rasanya ya senang juga sebenarnya ya. Tetapi ini puasa, saya hanya mengingatkan saja. Baik, ini hanya sebagai catatan, sebagai intermezzo. Baik, kita bicara tentang catatan strategis. Ini apa yang mau disampaikan ini katanya dengan catatan strategis yang kemarin ini? Jadi catatan strategis adalah mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, yaitu program kegiatan tahun 2023. Kegiatan kemarin ya. Ya, di situ banyak catatan-catatan, temuan-temuan terhadap program kegiatan tersebut. Salah satunya dengan mitra kita, terutama di bidang pendidikan, mitra kita ada beberapa catatan dari komisi. Yang pertama masalah IPM kita. IPM kita ya, yang IPM, stagnan ini ya. IPM kita itu kalau ngomong persentase naiklah sedikit. Tapi kalau ngomong di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur, kita masih belum beranjak. Masih di dasar. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain yang lebih kecil dari kita, itu ya masih belum ada kenaikan yang signifikan. Karena di bawah rata-ratanya dari 38, kita masih nomor 3, se-Jawa Timur dari bawah. Nah, ini menjadi catatan kita, dan di situ kita juga memberikan rekomendasi. Jadi dari IPM itu kan ada daya saing, beli masyarakat, ada kesehatan, ada pendidikan, terutama di bidang pendidikan. Nah, ini untuk PJ atau calon bupati ke depan ini harus segera dituntaskan. Jadi ada catatan evaluasi, membuat terobosan-terobosan supaya orang-orang yang butuh sekolah, yang masih SD, SMP ini diberi ruang dan gerak sesuai dengan kegiatan masyarakat, ditambah pendidikan yang dibutuhkan. Nah, sementara ini kan untuk menaikkan IPM dari pendidikan ini kan membuat gembita itu dulu. Nah, itu orang yang tidak sekolah disuruh sekolah, padahal orang itu sudah berkeluarga. Nah, kalau orang itu berkeluarga untuk mencari hanya selembar ijazah, ya kayak nggak mungkin. Daripada kita mencari pendidikan, lebih baik kita mencari ekonomi. Nah, ini pertimbangan ini. Nah, ini sebenarnya ada solusi kalau pemerintah itu peka terhadap kondisi wilayah lingkungan masing-masing. Terutama kalau pagi, ibu-ibu itu kan ngantarkan anaknya sekolah, baik kelompok bermain maupun TK, itu ngantarkan. Loh, itu berkumpul loh, ada orang 20-30 itu. Nah, itu kan kalau didata, siapa yang lulus SD, siapa yang lulus SMP. Anaknya diajar guru, ibu-ibunya juga diajar untuk kejar paket. Nah, ini untuk pasti semangat.
karena tidak mengganggu aktivitas untuk mencari ekonomi atau aktivitas sehari-harinya di rumah tangga atau aktivitas sehari-harinya. Lah hal semacam ini yang perlu dibuat terobosan. Yang kedua, kegiatan masyarakat bukan hanya itu saja. Banyak kegiatan muslimat, perkumpulan-perkumpulan. Nah ini kenapa tidak diisi pendidikan? Lah itu 3 tahun loh, tuntas. iya 3 tahun tuntas sebenarnya. Kalau memang punya inisiasi. Nah, dan biaya sangat ringan. Karena orang tidak disuruh datang, sudah datang rutinitas. Oh di hari Jumat, Senenan, itu pasti datang. Nah ini tinggal kita menyiapkan tenaga pendidiknya dan bobor rapi yang lainnya. Itu di dunia pendidikan, terutama di IPM. Yang menjadi momok setiap tahun, ini adalah kerusakan sarpras, sarana dan prasarana pendidikan. Ini tidak tuntas-tuntas dalam kepemimpinan kemarin itu. Ini sebenarnya kalau fokus 1 tahun kita selesaikan untuk sarana prasarana pendidikan, selesai. Kalau kita fokus. Jadi makanya membuat program kita lebih baik prioritas fokus. Jadi rasanya ada. Sekarang jangankan rasanya, baunya saja nggak ada. Terbukti dari mana? Yaitu sarprasnya pendidikan banyak yang tidak layak dan tidak tuntas-tuntas. masalah ini padahal udah lama tapi tidak tuntas-tuntas Tidak gitu ya tuntas-tuntas karena keperpihakan terhadap program itu pendidikan kurang fokus. ya, Ini butuh fokus ke seorang pemimpin itu. Terus yang selanjutnya masalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik sudah kita sarankan untuk merekrut sesuai dengan data dapodik yang ada. Kenapa kabupaten lain bisa, kita kok tidak bisa? Dulu alasannya nanti APBD kita jebol. Jember kok nggak jebol? Banyak P3K diangkat. tergantung pengelolanya. Nah, tergantung pengelolanya. Ya otomatis dengan tambahnya tenaga di kabupaten, ya siapa tahu dari untuk gaji itu ditambah dari pemerintah pusat, kan begitu. Jember kan ada masalah sampai sekarang. Tapi kalau ya sebenarnya Lumajang mampu itu. Karena kalau saya lihat ada beberapa yang mereka organisasi tertentu mendapat sumbangan sepeda motor 1 itu aja untuk gaji pegawai, untuk honorer itu jadi berapa kan gitu, misalnya gitu. Sepeda motor apa? Sepeda motor trail. Oh iya. Itu salah satu contohnya gitu maksudnya. Ya sebenarnya ya tergantung itu. Kita fokus untuk menyelesaikan masalah apa enggak menjadi seorang manajer ini. Iya itu ya. Iya itu di dunia pendidikan. Terus untuk anak-anak yang belum menerima PIP, ini pemerintah juga harus hadir. Dianggarkan PIP daerah, PPIPD. PPID. Nah, untuk daerah, untuk mensuplai anak-anak kita yang tidak masuk PIP dan tidak mampu. Ini harus ada program semacam itu. Nah, ini menjadi catatan kita di dalam mengevaluasi kinerja dari pemerintah. Itu di dunia pendidikan. Dari dunia pendidikan jelas ini. Kalau kita lihat tadi PR-nya cukup banyak ini. Tadi selain sarpras saja nggak direken ya. Ini harusnya segera serius lah untuk supaya apa? Karena takarannya kita percuma ngomong banyak inovasi-inovasi sembarang, tapi ternyata di dunia pendidikan kita lemah, akhirnya IPM-nya rendah kan gitu ya. Sama dengan sepak bola, kita nggak ini rame tok tapi nggak ngomong ada perubahan, akhirnya peringkatnya di bawah kan gitu. Nah, kaitannya dengan tugas kita kali ini, yang pertama harus memastikan tidak ada usia sekolah yang tidak sekolah, kan begitu ya. Yang pertama, yang kedua tadi itu yang sudah menikah atau yang sudah dewasa tetapi memiliki jasa rendah dilakukan dengan cara seperti itu tadi ya. Ya, itu rekomendasi kita. Dengan kajar paket tadi ya. Saran kita seperti itu. Yang kemudian memastikan juga yang sudah sekolah untuk tidak putus sekolah. Apalagi putus sekolah hanya gara-gara tidak mampu. Karena tidak mampu membayar dan sebagainya.
Ini yang harus dijaga betul kan gitu ya. Artinya pemerintah Lumajang harus benar-benar mengalokasikan untuk ini gitu ya. Ya, seharusnya begitu. Kalau kita ingin menaikkan SDM unggul, ya dipenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk menaikkan SDM yang unggul. Karena ini katanya mitra dari Komisi D ya, Ya. Di dunia pendidikan ini. Selama ini yang menurut jenengan ketahui ini anggarannya untuk di pendidikan bagaimana? Dunia pendidikan? Kalau ngomong anggaran sudah luar biasa sebenarnya. Dari patokan undang-undang sudah melebihi. Hampir 600 miliar. Untuk Total pendidikan ya, untuk pendidikan. Ya ini pengelolaannya saja ini yang perlu dimanage dengan baik. Sebentar, anggarannya besar, tetapi kenapa syarat pras tadi itu kebanyak yang terbengkelai dan sebagainya? Memang kita akui dan kita sadar di situ habis untuk bayar tenaga pendidiknya. Tapi ya tidak melulu itu kan bisa diatur di situ untuk memanage keuangan yang ada. Didik cukup, akeh kurang. Jadi cukup pakai kurang, tergantung bagaimana mengelolanya Nah, kan gitu ya. tergantung bagaimana pengelolanya. Ya. Honorer bisa hidup, gajinya berapa? Iya. PNS yang gajinya besar, utangnya banyak. Bisa jadi Kan sama begitu. begitu. Iya. Dan ada yang bagaimana kita merasa cukup dan tidaknya itu tergantung kita mengelolanya kan Tergantung begitu. kita mengelolanya. Iya. Oke. Terus juga ada tambahan lagi untuk kuota penerimaan siswa baru. Ini untuk satuan pendidikan tidak perlu bingung sebenarnya. Meskipun ada aturan satu rombel itu 28 siswa, ketika ada lebih dan letak geografis tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai, ini pihak satuan pendidikan harus bisa membijaki. Jangan sampai menolak murid karena aturan yang sudah baku. Kelebihan Kan tidak boleh kalau lebih dari 28. misalnya karena lebih akhirnya enggak mau gitu nerima gitu. Nah, tidak terima, ini jangan sampai terjadi. Itu masih bisa dibijaki. Ya, Kalau sekarang letak geografisnya di atas jurang, di bawah. Kalau yang di atas itu ditolak, tidak mungkin akan sekolah di bawah. Akhirnya tidak kerepotan juga. tidak sekolah. Nah, akhirnya menimbulkan IPM dari pendidikan ini terus turun. Salah satunya penyebabnya itu. Karena ada 1, 2, 3 siswa yang tidak bisa masuk karena kuota. Ya, itu memang dibutuhkan kebijakan humanis. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi kalau ngomong kebijakan itu harus ngomong informal lah. Gitu. Oh gitu. Ya, enggak, artinya begini. Semuanya kan bisa dibicarakan. Bisa. Aturan itu dibuat Untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. tidak untuk mempersulit. Kan begitu. Ya. Artinya ketika ini sudah sulit, maka aturan itu kita tinjau. Kan gitu. Nah, cuma aturan ini dari pusat Ya, tetapi kemudian kan ada beberapa mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu. itu bisa dilakukan. Kita kan gini, ini yang akan membedakan antara robot dan manusia. Kan gitu. Kalau robot sudah tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, sudah ada aturannya begitu ya begitu. Personel yang satu segini, 2 segini, kalau mau ya itu aturannya gitu. Tetapi kalau manusia bisa kan gitu. Yang itu supaya semuanya itu terakomodir kan begitu maksudnya. Ya istilahnya gini, kalau ada orang yang butuh pertolongan kita, tapi karena aturannya tidak memperbolehkan begitu, ya masuk gitu. Masuk misalnya ada orang kecelakaan di jalan karena polisi belum datang, karena kita tidak boleh pegang sulap mati kan gitu. Ya pakai sila kedua. Iya, Sudah ada peluangnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang kita lakukan dulu kan gitu ya. Oke, selain ini kita kan pendidikan. Kita selama ini masih ternyata anggaran sebesar itu habis ya untuk gaji guru, tapi yang terbanyak ya. Yang lebih banyak kan gitu ya. Tapi tidak apalah kalau memang itu sangat dibutuhkan. Ya mudah-mudahan aja tidak hanya inovasi-inovasi aja yang memperbaik misalnya sertifikasi atau apa. Kalau sertifikasi anggaran dari pusat ya. Langsung, ya. Oke, mudah-mudahan. Nah, tapi jangan sampai timpang. Kasihan juga ini ketika honorer-honorer yang kemarin jadi masalah ini juga harus diperhatikan. Kan? Nah, ini kan sudah ada peluang untuk honorer tanpa tes. Untuk menjadi P3K Desember 2024 ini harus habis.
Nah, cuma masa kerjanya honorernya itu yang belum tahu berapa tahun yang masuk P3K. Itu untuk kan ya, untuk di daerah ya. Maksudnya untuk tingkat apa? Mulai SD, SMP. SD, Ya? SMP, SMA masuk. Oh begitu. Ya. Ya, tapi kan sesuai dengan pendidikannya, kinerjanya di mana kan begitu, kapasitasnya apa. Oke. Coh demikian kita akan buka komunikasi yang ada di rumah, mungkin yang mau SMS atau WA silakan untuk mungkin akan mempertanyakan terkait dengan catatan strategis ini. Kita ngomong ada beberapa di kemarin itu ada beberapa catatan strategis selain pendidikan ini yang kemudian Semua OPD mitra kita ada catatan ada strategisnya. catatan semuanya. Kalau untuk yang di pendidikan sendiri ini catatannya gimana? Ya itu yang sudah saya sampaikan tadi. Heeh. Ada sarana prasarana, ada tenaga pendidikan. Dan itu kayaknya sudah lama masalah ini. Ya itu karena seorang manajer tidak fokus membuat program. Tidak fokusnya gimana contohnya? Ya kalau memang fokus terhadap perbaikan sarpras pendidikan, ya anggarannya kuotanya ya Khusus itu dibesarkan. dibesarkan untuk itu Iya. rehab dan sebagainya. Pak Jokowi fokusnya bangun jalan tol, selesai, ada, kelihatan. Karena dianggarkan di situ ya. Lah apa begitu? Apakah Dewan kemarin tidak kemudian menyarankan DPR ketika ini rapat kerja, catatan strategis, laporan pertanggungjawaban, pembahasan APBD, disarankan itu ya? terus-terusan menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kemudian tidak diusulkan, tidak dianggarkan seperti itu, ada apa kan kenapa? Ya karena kalah dengan program yang lain. Sebenarnya kita kalau ingin memperbaiki sarprasnya, yang lain ya tetap dikerjakan tapi kuotanya agak diperbesar kan begitu. Ya, atau mudah-mudahan tidak kalah dengan bansos ya, kalah ya dengan bansos ya. Ya kalau bansos itu saya pikir ya juga masih dibutuhkan masyarakat, terutama bansos terhadap dunia pendidikan. Ada Kan bansos pendidikan yang kemarin itu. bansos tentang kesehatan. Sebenarnya itu bisa dihemat yang kemarin itu seragam gratis itu. Lah ya itu kita sarankan program seragam gratis tidak dihilangkan, Tetapi diberikan kepada yang miskin saja. Uang yang ada di pendidikan jangan ditarik atau dialihkan ke yang lain. Tetap di dunia Di pendidikan, pendidikan. dibuat bangun sarprasnya. Tapi ternyata diambil itu. loh, Diambil. bener di pendidikan itu dihemat tapi diambil. Iya, gitu. Oh bagus kelakuannya. Mau kita, ini sama ada 9M Heeh. buat bangun sarpras. Iya. Kita loh 40 miliar 1 tahun selesai sudah. Aneh ya ini. Kenapa aneh ya? Oh itu bisa diambil untuk dialihkan ke yang lain bisa ya? Ya kan itu Harus dibahas lagi ya, global, dibahas lagi. Itu kalau 40 miliar tuh selesai sarpras ini. Nah ini Hitung-hitungan saya itu kasar lah. kayaknya kita itu PR-nya banyak sih di dunia pendidikan. Selain sarpras, ini juga ada banyak masalah-masalah tentang status tanah, status lahan sekolahan. Itu memang ada beberapa lahan sekolahan itu yang tidak bisa disertifikatkan karena belum memenuhi syarat hak milik. Tapi yang sudah kurang apa ya, gercep lah katanya anak muda-muda sekarang ini. Yang sudah menjadi hak milik ya cepat diselesaikan sertifikat. Wong kita bisa komunikasi Biar dengan tidak ada BPN. tuntutan-tuntutan lain. Biaya bisa dinego. Kan gitu sebenarnya. Ini tergantung pada pimpinan sebenarnya ya. Oh iya. Gercepnya ya. Gercepnya sudah selesaikan, kita sudah selesaikan untuk sertifikat tanah sekolahan atau aset kabupaten, jangan ditunda-tunda. Ngomong biaya, ya nego lah dengan BPN. Sebentar, meskipun ini dunia pendidikan, misalnya sarprasnya pendidikan, ini di bawah siapa? Apakah di bawah pendidikan, apa di PUPR? Pendidikan, Oh, tetap pendidikan ya? ya Oke, kemudian jadi penganggarannya di pendidikan. Di pendidikan. Begitu, tetap begitu ya.
Wah, berarti ini yang bertanggung jawab seharusnya gerak cepat ini kepala dinas pendidikan. Ya, gitu. kepala dinas pendidikan, tapi kan masih punya atasan. Ah, ya, oke. Kemudian di atasnya siapa lagi kan gitu? Ya Pak Bupati. Itu. Ya, oke. Ini harusnya yang ini. Kau sudah tahu kayak Sudah gini? kalau Bupati instruksi kepada OPD selesaikan tahun pertama untuk sarpras pendidikan. Jadi enak loh jadi bupati ya. Oh, enak. Ketika sudah begini, udah tahu masalahnya, ini selesaikan. Nanti anggarkan, kan gitu dok kan? Iya. Like kamu ndak bisa copot, Copot. kita gantikan gitu ya. Iya. Tapi karena iki ndak iso kok dibalik terus-terusan. Oh iki iso golek duit, ya terusan. Itu beda lagi kan Nah, gitu. sulitnya yang jadi bupati. Ah. Kalau sudah jadi bupati, enak. Sebenarnya begitu. Tuh. Kalau ndak beres-beres ini yang ndak bener ya apa ini harusnya nih? Ya perlu integrasi kita bersama lah. Ya. Oke, saya baca dulu ya di WA mulai tadi kasihan enggak terbacakan. Untuk guru PAUD Padu gimana Pak? Gaji 500 sekarang jadi 250.000 setiap bulan. Apa tidak ada kebijakan yang bisa make up? Iya benar juga nih ditanyakan ini. Itu yang tadi kita singgung itu. Nah. Oh ya. Mbak siapa? Enggak ada namanya. Nggak ada namanya, takut ya. Enggak apa-apa, jangan takut asa. Ya ini menjadi PR kita dan memang masih bulan puasa ini, nanti kita setelah Lebaran rencana akan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan. Jadi masih simpang siur ini katanya bukan dipotong tapi penyesuaian. Apalah namanya, buktinya, faktanya ya menerima 250. Nah ini kan juga perlu kita pikirkan. 250.000. Iya, disesuaikan dengan cara dipotong itu tadi. Ah ya, dengan cara dipotong. Iya. Nah, kemana uang ini selama ini? Jadi gini, ya artinya kan ini seharusnya tahun-tahun sebelumnya, kita hanya mereview, ada anggaran untuk guru-guru PAUD dan sebagainya yang non NIP ya. Kan tahun-tahun sebelumnya aku udah mikir, aku duit-duit iki digawe sakmene kan ono kan gitu kan, harusnya ini kan pengeluaran yang rutin jelas. Kan begitu. Nah, itu yang menjadi aneh begitu. Yang sudah pengeluaran rutin sudah bisa dilaksanakan. Udah jelas. Tidak ada tambahan program baru yang spektakuler. Tambah ada bahasanya penyesuaian. Tapi yang jelas faktanya dipotong lah. Ini juga kasihan. Harusnya kalau penyesuaian bahasanya tidak gitu kan. Sekarang Ya, itu kalau penyesuaian yang benar naik, disesuaikan dengan UMR. iya kan kalau mau penyesuaian sekarang harga butuh harga makanan dan sebagainya itu naik, harus disesuaikan naik harusnya. Itu benar. Ini tidak sesuai. Penyesuaian tambah dikurangi. Ya, artinya begitu. Anggaran ini kan anggaran yang dikeluarkan secara rutin. Jadi backup sebelum-sebelumnya. Kan sebelum-sebelumnya sudah ada. Ada. Nah, artinya gitu. Kalau itu kemudian tidak ada, duitnya kemana kan gitu? Atau habis sebelum anggaran? Oh enggak, setiap proses pembahasan anggaran ya 1 tahun itu anggaran. Jadi tidak ada yang kemarin Silpa tambah. Loh, lah ya itu. Silpa. Sebentar, ada Ya Silpa. Silpa itu ada perencanaan yang kurang bagus. Ada sisa anggaran hasil lelang. Macam-macam Silpa itu. Ada itu ya, tetapi kan kemudian ada program-program yang ada jalan. Artinya gini, duit itu ada, ya kan? Ya, kalau ngomong global Secara kekuatan APBD kita 2, sekian triliun, ya tetap sebenarnya ada uang. Ada silva dan sebagainya kan artinya duitnya ada. Ada. Loh lah ya itu. Nggak cerdas saja untuk membelanjakannya kan gitu ya. Ya itu, kadang ada perencanaan, ada program kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Ada program kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan. Ada juga sisa hasil lelang. Ya, artinya kan sebenarnya kalau kemarin itu bisa dialihkan dan segera itu ya ketika ini kita ada tahu kan ini. Cara berpikirnya harusnya global. Ini sebagai pimpinan ya, pimpinan tertinggi kan harusnya melihat itu kan begitu. Ya ini saya seorang yang awam saja. Artinya gini, saya sebagai orang awam
Aku dikei apa disuruh gini belanja gini. Aku nyadat iki ate belanja apaan gitu. Aku duitku ono ndak kan gitu. Nah, itu kan akhirnya kan begitu. Secara apa? Secara Ya awam. sebenarnya di dalam perencanaan di pembahasan sudah ada proses itu, tapi faktanya kok enggak tuntas masalah itu loh. Itu yang jadi ada ya something wrong di sini. Ya, Yang harus diselesaikan. Maka ke depan harus benar-benar hati-hati cari dan termasuk anggota dewan yang ada ini juga harus benar-benar yang seharusnya kayak sampean itu sering menyuarakan dan juga menyampaikan memang harus ada dukungan juga dari seluruh masyarakat dan pemegang penguasa di Kabupaten Lumajang. Kalau DPR baik formal informal sudah dilakukan, baik melalui PU fraksi, catatan strategis komisi, dan pembahasan-pembahasan yang lainnya, RDP, rapat kerja, sudah dilakukan. tergantung yang pegang kemudi itu ya. Iya. Dikandani ojo ngiring-ngiring ini sudah lurus ngiri kan gitu. Itu jendak tutuk kan gitu ya. Ya kalau ngomong anggaran terbatas, ya semuanya ada batasannya. Ya, Ya itu tapi tidak ada yang tidak terbatas kan gitu. titik cukup, akeh kurang. Nah, itu tergantung kepada kecerdasan untuk meminitnya. Iya. Oke, kembali dengan hal itu, saya kira gini, kita nggak perlu ilmiah, nggak perlu apa ya. Saya kira kalau Lumajang tidak mampu membayar gini, kadang itu memimpin itu jengkel ketika agak tidak mau terima ketika kita sampaikan Lumajang tidak mampu membayar guru PAUD, ya. Kita kata Lumajang miskin, ngamuk, ya. Ya. Terus kemudian Lumajang tidak mampu benahi jalan-jalan yang ada. Lumajang miskin, ngamuk. Tapi faktanya seperti itu. Nah, iya itu. Ketika disampaikan begitu, nesu. Ya faktanya seperti itu. Kalau tidak ingin nesu, tidak dikatakan seperti itu, ya ayo dong, ini selesaikan. masih ada lagi guru ribut-ribut sertifikasi. 1 bulan belum terbayar. Nah, 3 bulan terakhir. ini ada lagi bos yang belum. Bagaimana itu? Ini juga saya baru dengar juga katanya bos ini juga belum cair yang 2024. Pihak sekolah bingung cari utangan ke sana kemari. Itu bos atau bos? Bos rek. Bos rek. Ya, nah hal seperti inilah yang baru jadi ya enggak gampang juga jadi bupati tetapi jadi pemimpin ya. Tetapi ya tetaplah itu ketika kita konsekuensinya ya. Jadi anggota dewan kemarin itu mencalonkan diri jadi anggota dewan. Kemudian diuber-uber konstituen. Pak tolong iki boten sudah menjadi risikonya kan begitu ya. Ya menjadi salah satu aspirasi masyarakat kan harus didengarkan. Nah, artinya begitu kan ya. Diperjuangkan sampai tuntas. Iya, ketika konstituen Pak, iki ndek kene ini gini kan dilaporin kan gitu ya. Jenengan nyampaikan dan itu nerima kita kan ya. Dan keliling harus juga terima hampir tiap hari tidak Nah. ada pengaduan. Nah, hal seperti itu kan artinya ketika kita sudah menyatakan diri mau menjadi wakil rakyat, risikonya adalah harus konsekuen dengan apa yang disampaikan kan gitu ya. Harus, jadi meskipun ketika di rumah HP tangtung-tangtung ya. Sama dengan gitu. Kalau mau jadi kepala dinas, maka konsekuensinya harus bisa memanage ke dinas itu kan ya, lingkungan dinas itu. Kalau tidak mampu mundur kan gitu ya. Terus kemudian sama, kalau mau jadi bupati, wakil bupati, jadi di situ memimpin situ, risikonya seperti itu. Nah, ketika disampaikan ada laporan begini, laporan begitu, ya sudah terima aja. Kalau bupati kan itu gini, tinggal perintah selesai. Tapi selesai. Harusnya. Apa lagunya apa? Harusnya. Kan begini, ada yang harusnya itu gini kan bahasanya begitu. Saya nggak tahu kadang juga bupati ngomong gini tidak dijalankan berarti ya. Ya kalau tidak mau menjalankan itu geninya bupati ya kan ya tinggal dicopot kan. Lah, kan punya kewenangan bupati, berarti tidak bisa kerjasama ini. Nah, begitu. Harusnya begitu ya. Iya. Oh berarti kan terpusat Ya, di sini kapan ya. tegas, kapan pena kan begitu. Ya. Jadi harusnya ini yang bisa memanage kan, gampang kok. Mau saya selesai tinggal ngomong aja gini. Ya kita ini
ini karena tugas kita ya. Jadi meskipun Ramadan tetap kita seperti ini. Tadi mudah-mudahan tidak ada yang apa. Ini demi perbaikan bersama gitu ya. Baik, waktu kita sudah habis. Perlu saya sampaikan, tapi untuk maghrib masih lama. Maghribnya nanti jam 5.35 sekarang. Oh, 35. Jadi masih agak lama, tapi oh ya, sorry, sebelum kita tutup saya bacakan lagi dari ini. Oke, tadi tetap tidak nyebut nama masih. Oh ya, untuk yang tadi diupayakan ya tadi itu yang nanti kita yang PAUD itu tadi. Tadi ada RDP nanti setelah Lebaran. Itu kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kok sampai terjadi seperti itu. Kemana sih larinya uang ini? Begitu nanti. Oke. Ya, mohon dukungannya sama ibu-ibu guru PAUD. Ya, baik. Anggota dewan yang amanah insya Allah akan dipercaya terus oleh rakyatnya. Amin. Oke. Kemudian apa maksudnya ini cuman begitu aja? Oke, maksudnya mungkin hanya jempol gitu aja. Oke. Ini tidak ada nama juga nih dari 0857305 sekian. Ya, artinya gini, tidak hanya anggota dewan, pemimpin apapun ketika amanah akan dipercaya terus, akan dirindukan oleh rakyat kan gitu ya. Baik, sebelum kita tutup, ada closing statement kaitannya dengan catatan strategis ini. Terima kasih pendengar Radio Semeru FM di Kabupaten Lumajang atau di tempat berada. Jadi mana-mana yang masih belum bisa memuaskan terhadap program dan kegiatan kebijakan pemerintah Kabupaten Lumajang, terutama saya atas nama pribadi maupun Ketua Komisi D harap dimaklumi karena punya keterbatasan dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan. Dan saya ucapkan selamat berbuka dan semoga puasanya tidak terganggu sampai tuntas tanggal 10 atau tanggal 11 Lebaran nanti. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang masih kurang di dalam melayani masyarakat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian perbincangan kita dengan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Lumajang, Bapak Supratman SH, dan saya Teguh Ekaja juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya.